ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersamamu Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan mulai acara ibadah kita. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian saatku menyembah. Sa
Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang empunya kerajaan surga, yang kami tinggikan, yang kami muliakan pagi ini Bapa. Kiranya Engkau akan hadir, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kiranya kuasa Allah akan bekerja, memberkati, mengurapi setiap hamba-hambamu yang ambil pelayanan, mengurapi setiap sidang jemaatmu yang hadir saat pagi ini. Terima Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang akan ambil alih pimpinan. Kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu Tuhan singkirkan. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir, hadirat-Mu akan menguasai, skena glory akan menguasai kami semua, sidang jemaat-Mu ibadah ini. Kirim semua sidang jemaat-Mu dari mana-mana tempat ya Bapa, sehingga kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memulai ibadah pagi ini. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali. Bagaimana keadaan saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Sudah 1 minggu kemarin kita beribadah di tempat ini. Saat ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini untuk kita beribadah dan menyembah Tuhan. Ada amin? Siap saudara untuk memuji Tuhan? Mari kita akan pujikan hari ini. Harinya Tuhan. Hari ini kurasa bahagia.
nama Tuhan. Alangkah senangnya kalau kita dipersatukan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa berbagi kasih, kita bisa bersama-sama melayani di tempat ini. Ada amin? Haleluya. Kita lanjutkan lagi dengan pujian alam semesta melustikan kebesaran Tuhan. mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan datang kembali kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi akan menyiapkan diri untuk datang di dalam hadirat-Nya. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian. Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kehadirat-Mu Bapa. Kami dipuaskan kehadirat-Mu Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Dan Kau akan berfirman melalui kebenaran firman-Mu Yesus. Kami akan menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan.
selalu berganti. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Katakan musik akan selalu membantu. Sampai selamanya.
syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat jamahan-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata seindah mungkin, tapi Engkau tahu hati kami Tuhan. Pada saat ini kami bersuka cita luar biasa karena kehadiran-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Engkau mengenyangkan kami Tuhan. Engkau menjagai kami, memelihara kami Yesus. Tanpa sedikit pun ada kekurangan Yesus. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Yesus. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Engkau jamah kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sehingga pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terlebih untuk kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sehingga Engkau meluruskan jalan kami Bapa. Sehingga pengiringan kami Tuhan tidak sia-sia Bapa, tapi kami memperoleh kekuatan dan kesempurnaan yang daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui kuasa-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Roh Kudus, pimpin kami semua saat ini Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Mereka ingin mengganggu atau merongrong di dalam kami berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama sidang jemaat-Mu memanggil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan. Adalah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin acara ini. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang setia, yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan duduk tenang dan berkonsentrasi di dalam kami mendengarkan firman-Mu Yesus. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Salam saudara. Puji Tuhan, saya berharap saudara dalam keadaan baik ya. Seminggu saya sudah liburkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ikut Tuhan itu gak gampang. Ikut Tuhan itu gak gampang. Kadang kita bisa merasakan Tuhan itu benar-benar nyata, tapi kadang dia juga bisa menghilang begitu saja. Seolah biarkan kita berjalan tanpa arah, gak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi ikut Tuhan itu, ada orang yang berkata ikut Tuhan itu enak gitu ya. Siapa bilang? Ya. Justru ikut Tuhan itu banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang terjadi dalam diri kita, tapi kita diberikan kemenangan. Saudara, sama halnya seperti yang dialami oleh Petrus di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kita akan baca ayat itu. Ya. Kita akan baca Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata mereka kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak tahu, tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan jala itu ya sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga dengan ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, kita melihat dalam bacaan ini ya, setelah kematian Yesus, para murid itu tercerai-berai. Ya, ini ketiga kalinya Yesus itu menemui mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di masa-masa itu mereka sebagai mantan nelayan, saudara, karena tidak ada yang banyak dilakukan, ya. Pikirannya blank, ya. Dia berpikir apa, dia mau melakukan apa. Karena kejadian Yesus disalib itu. Walaupun sudah ini ketiga kalinya dia menemui murid-murid Tuhan, tapi masih saja hati mereka goncang, saudara. Mereka tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ya, apa yang harus saya kerjakan. Nah, sebagai
saudara kita melihat sebagai mantan nelayan, Petrus pun kembali, memorinya itu tumbuh lagi. Daripada saya tidak berbuat apa-apa, aku tak menjala ikan aja. Karena apa? Memang kebiasaannya dari Petrus itu nelayan, cari ikan di laut, di danau itu. Ya, jadi ikan itu dicari. Dia mantannya sebelum Tuhan berkata, kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, saudara, selama hampir 3 tahun ya, 3 tahun mereka bersama dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Saudara, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, itu dilakukan oleh para murid Tuhan. Mereka menikmati ya keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Namun setelah Yesus mati ya, ini tercerai mereka. Walaupun Yesus sudah bangkit, sudah menampakkan diri kepada mereka, tapi mereka masih goncang. Gimana sih kalau hatinya goncang ya, gelisah, dia bingung apa yang harus saya kerjakan. Saudara, apa yang saya harus kerjakan? Tidak juga saudara dan saya, ketika saudara punya masalah dan masalah itu tidak selesai, saudara, lalu saudara mulai berpikir, apa yang saya lakukan ini, apa yang saya buat ini, pikirannya blank, saudara. Nah, kita melihat suatu malam Petrus memutuskan untuk menjala ikan. Dia berkata, aku menangkap ikan, kata Petrus. Lalu perkataan Petrus ini, saudara, walaupun dia pertama sekali dia berbicara kepada dirinya sendiri. Petrus ini bicara kepada dirinya sendiri, aku tak menangkap ikan saja. Gampangannya seperti itu. Tapi efeknya, dampaknya, saudara, kita melihat dampaknya itu kepada murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu yang lain juga bertanya, aku juga ikut, aku melok. Mereka sebenarnya nggak ada pilihan, saudara. Awalnya Tuhan sudah memilih dia untuk menjadi penjala manusia, tapi ketika dia dalam keadaan tidak berdaya, kecewa, hatinya kacau, bingung, khawatir, saudara. Lalu ini kekhawatiran ini menjadikan murid-murid yang lain berkata, ya aku ikut. Saudara, kita melihat lalu dari murid Yesus lain ikut dengannya seperti Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan 2 orang lainnya. Mereka ngikut. Sebenarnya mereka tidak mau menangkap ikan, saudara. Tapi berhubung dia punya latar belakang, kebisaan saya, kemampuan saya dulu sebelum percaya sama Yesus, sebelum percaya kepada Yesus ini, aku kan nelayan ya. Ditimbulkan kembali, timbulkan lagi memori lama ini, yaitu aku nelayan, aku menangkap ikan. Saudara, padahal itu pekerjaan itu sudah ditinggalkan, sudah tidak bersama-sama. Ketika ia bersama dengan Yesus, pekerjaan itu sudah tinggalkan. Istilahnya pekerjaan itu sudah ditinggalkan. Dia tidak pikirkan itu nelayan cari ikan, enggak. Pikirannya dia tidak akan itu kembali ke sana. Karena Tuhan sudah berkata, kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Tapi mengapa, saudara-saudara, kondisi yang dialami Petrus ini dan sempat mempengaruhi para murid. Para murid Tuhan akhirnya
terpengaruh dengan omongan Petrus. Itu bahaya ya. Bahayanya ketika seseorang ini dipercaya sebagai seorang pemimpin ya, dianggap sebagai tua-tua dari kumpulan Tuhan Yesus itu. Ini bahaya. Jadi seandainya Petrus diam aja, enggak berkata apa-apa, murid yang lain pun tidak akan ikut, saudara. Tapi berhubung Petrus sendiri hatinya galau, hatinya goncang, dia berkata, saya tak menangkap ikan. Yang lainnya enggak apa, sudah enggak peduli lagi. Aku juga ikut. Saudara, ini wajar, ini manusiawi seperti itu. Maka daripada itu, saudara, Petrus ini pengaruhnya luar biasa pada murid-muridnya. Seharusnya murid-murid Tuhan itu semuanya tidak ikut rombongan dari Petrus ini. Mungkin Petrus berkata, daripada aku nganggur, daripada aku tidak ada kerjaan, daripada saya cuman berpikir tentang ketakutan, tentang gelisihan, lebih baik aku biyen kan kerjanya kan njolo, golek iwak, cari ikan. Tak balik ke sana, saudara. Dia sudah tidak pikirkan apa jadinya dengan perkataannya itu, saudara. Murid yang lain pun terbawa. Bahaya sekali ya bila seseorang dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, lalu dia berkata seenaknya, ya, untuk melampiaskan apa yang terjadi dalam hatinya. Saya sadar ada orang, saudara, marah betul ya. Saya marah, ini keluarga muda ya, rame bertengkar, lo-loan, saudara, mereka pengen menang sendiri, padahal dalam keluarga kan nggak ada yang harus dimenangkan, kan nggak perlu. Biasanya keluarga ini, kamu begini, kamu juga begini, rame itu, pikirannya kacau, saudara. Saya dalam keadaan begitu, saya cuma bilang apa? Saya tidak banyak ngomong, saya berkata, kendalikan kalian. Kamu masih emosi. Ya, saudara, saya bayangkan orang kalau sudah hatinya kacau galau, sudah gak bisa lagi, tidak terkontrol lagi. Nah, satunya pergi. Tapi yang terjadi, dia ngebel saya, maaf om ya, maaf opa, saya bingung. Saudara, sama dengan murid yang bernama Petrus ini, bingung, kacau. Ya, misalkan saudara menghadapi suatu masalah dan belum teratasi dan belum punya jalan keluarnya, saudara tinggal apa yang saya kerjakan? Mau ngomong kepada orang lain, saudara, mau ngomong kepada suami, mau ngomong kepada istri, rasanya nggak bisa ke sana. Jadi pikiran saudara, kegaduhan di dalam diri ini, saudara, ketika hati kita kacau balau, jangan mengambil tindakan yang salah. Orang marah, ya, orang yang seperti Petrus ini, dia mengambil langkah, apakah itu tindakannya benar, perlakuan itu benar atau tidak, saudara. Ini mempengaruhi orang lain atau tidak, enggak peduli, enggak urus itu. Yang penting untuk pelampiasan hatinya itu, kita kembali menjala ikan. Saudara, ini yang terjadi pada waktu murid-murid itu ditemui dengan Tuhan ya. Saat hari mulai cerah, mereka mendengar suara di tepi pantai ya. Dia berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saudara, dalam keadaan kekacauan itu,
ada perkataan yang mengatakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bayangkan saudara, semalam dia kerja, tidak dapat apa-apa. Semalam dia ngubek daerah itu, tidak ono apa-apa. Saya berpikir begini, Petrus pun bukan orang ngawur, bukan orang yang asal menjala, saudara. Karena apa? Petrus itu dikatakan dalam artikel yang lain bukan nelayan biasa. Dia tahu waktu ada uang, dia ada ikan, ada waktu danau itu tidak ada ikan. Dia pasti tahu. Waktu begitu dia ngomong, aku tak menangkap ikan untuk hiburan mungkin ya gitu, saudara. Tapi ternyata Petrus ini tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin daerah itu sudah diubek, saudara. Diubek. Baru ada pernyataan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Sepele yang dikatakan Tuhan itu tidak berat-berat amat. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mereka yang sudah dalam keadaan mungkin putus asa, saudara, semalam tidak ada satu ekor pun yang dia tangkap. Tebarkan aja sebelah kanan, saudara. Di luar pikiran mereka, perkiraan mereka, paling juga ono. Mungkin mereka berkata, paling tidak ada ikan. Saya sudah semalaman suntuk cari ikan, tapi tidak ada ikan yang masuk ke jala saya. Saudara, begitu herannya. Nah, begitu jala itu ditabur, ya, ditaburkan, ditarik, jalanya penuh dengan ikan yang di luar dari pikirannya. Bukan ikan-ikan kecil, dikatakan dalam kitab itu ya, bukan ikan-ikan kecil, tapi ada ikan-ikan besar. Kalau tidak salah saudara baca tadi berapa? 153 ekor. Gede-gede ini ya, gede-gede ya. Saudaraku yang saya kasihi, waktu mendengar perintah itu ya, saudara kita melihat anak-anak, apakah kamu ada lauk pauk? Dengan jengkel sekali nih Yakub ini. Tidak tahu dia siapa yang nyuruh itu. Menjawab, tidak ada. Abang mangkel kok ya. Saudara kalau mangkel gitu, jawab seseorang ini saya enak enggak? Ya seperti saya konsen kemarin seorang suami, ya ada suami istri bermasalah, barang jawabannya enggak enak. Dia lupa bicara dengan siapa, dan di depannya itu ada siapa. Tapi sebagai konselor, saudara, saya diam, saya dengar aja, iling, kamu salah paham, kamu pun terjadi seperti kamu masing-masing membenarkan diri sendiri. Jawabannya enggak enak gitu, saudara. Nah, itu reaksi dari hati yang tidak baik. Maka itu kalau saudara sedang ngamuk, sedang marah, tidak usah coba-coba memutuskan satu perkara, enggak usah ya. Nanti jadinya enggak baik, tambah apa, enggak karu-karuan. Maunya seperti ini ternyata melentongnya ke sana. Karena apa? Hati saudara belum siap, hati saudara kacau, seperti Yakobus ini. Dengan jengkel Yakobus menjawab, tidak ada. Begitu dijawab oleh Yakub ini, dari sana ada suara yang didengarnya, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Suatu perintah dan suatu jaminan, saudara. Ini yang didengar oleh Yakub dan teman-temannya Petrus. Walaupun Yakub di sini dikatakan Yakobus ini jengkel sekali, tapi dilakukan. Karena apa? Tebarkanlah jalan di sebelah kanan,
kamu akan peroleh ikan itu. Lakukan itu. Sudah tidak ada cara lagi, tidak ada suatu jalan lagi untuk mereka, saudara. Akhirnya tebarkan jalan juga. Sudah gak ono apa-apa ya. Ikan 1 ekor pun ya sudah ngikuti aja. Terjadi mujizat, saudara. Ternyata di laut danau itu murid-murid Tuhan mendapatkan ikan banyak 153 ekor. Gede, saudara. Dia pikir paling iwake cilik-cilik ini. Oh semalam wis tak ubek, cilik-cilik. Ternyata pikiran mereka jauh, ya. Ndak. Orang bilang apa? Ndak nyongko. Kok ono iwak gede sakmene. 153 masuk ke jalannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu mendengar perintah itu sebenarnya mereka bisa jadi lebih jengkel lagi. Tapi mereka merasa perintah itu seperti sesuatu yang gak asing. Petrus dan Yohanes saling melirik dan kemudian melemparkan jalannya. Siapa sangka waktu mereka kembali jalan itu, mereka merasa sangat kewalahan, jalannya berat sampai hampir menarik ya, mereka jatuh ke dalam laut saking banyaknya ikan. Mereka yang tidak pikir perkiraan dapat ikan banyak, tapi begitu dia mendengar perintah itu, saudaraku, lalu murid Tuhan itu bergotong royong membawa jala itu supaya apa? Benar-benar tidak koyak. Yohanes pun membisikkan kepada Petrus, kalau pernah di tepi pantai itu Yesus, saudara. Seringkali kitab Yohanes ini yang menyebutkan murid yang dikasih Yesus. Jadi dia menyebutkan, kalau yang lain enggak, tapi dalam kitab Yohanes ini, Yohanes itu menandakan begini ya, menyatakan dirinya murid yang dikasih Yesus. Kita melihat sana, siapa yang dibisik itu? Dibisiki telinganya, itu guru, itu Yesus. Saudara, kita melihat, saudara, Yesus sendiri sudah, Yohanes pun membisikkan kepada Petrus kalau itu adalah Yesus. Lalu sembari membawa ikan-ikan mereka ke tepi laut, terus pergi mendapati Yesus lebih dulu. Ya. Yang katanya Yesus itu mati, tapi sudah kali ditemui, tapi tidak yakin Yesus mati. Lah ini baru ketiga kalinya dengan mujizat yang Tuhan lakukan di danau itu, saudara. Yesus sendiri sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Dia punya ikan, tapi dengan anggun dia menyuruh untuk membawa beberapa ikan untuk dibakar. Nah, saudara pernah menyadari tidak pada waktu ayat ini dibaca? Yesus ikan itu dari mana? Murid-murid Tuhan belum memberikan ikan-ikannya, tapi Yesus sudah bakar ikan. Ini yang selama ini saya pikiran, nah yo, Yesus sih iwake teko sapa? Loh, belum dicoba baca ayat itu. Coba itu dibaca ayat betul. Murid-murid belum membawa ikan kepada Yesus, baru dia dapat, baru dibawa kepada Yesus. Tapi Yesus apa? Mari sarapanlah. Dia sudah punya ikan. Saudara, sepertinya wah ini aneh, ini sesuatu yang aneh terjadi. Lah durung dikei ikan, kok wis bakar ikan. Lah ikan ini teko endi? Itu salah satu keajaiban yang saya pelajari dalam Alkitab. Yesus bisa ambil ikan di danau itu tanpa harus pakai jala. Mungkin bukan bim salah bim ya, diundang gitu aja ikan bisa
bisa apa? Bisa naik. Ternyata mereka mengalami seperti itu. Saudaraku, kita bisa jadi seperti Petrus dan murid lainnya. Kita kehilangan tujuan, kehilangan gairah, dan nggak tahu harus melakukan apa dan bagaimana. Kalau kita menghadapi seperti Petrus dan teman-temannya ini, saudara, ini kejadian nyata, ini kisah hidup yang dialami oleh para murid ya. Murid 12 itu yang satu memberontak, yang satunya berkhianat, tinggal 11. Ini ngalami ya tingkat apa? Tingkat ketakutan mereka berbeda-beda, tidak sama. Seperti Thomas kemarin saya ceritakan, Thomas, aku nggak percaya oleh Gusti Allah. Kalau Allah itu tangan itu bisa dicucukkan ke bekas lukanya. Saudari Thomas, ini mereka sudah dikuatkan, sudah diberi damai sejahtera bagi kamu oleh Yesus. Toh mereka masih mengalami kondisi yang seperti ini. Rupanya seseorang, saudara, punya masalah berat dalam hidupnya, kadang tidak bisa langsung hilang, itu tidak bisa. Di gereja didoakan, didoakan, wih senang bebas, saya bebas. Dari rumah pun masih nangis. Masalahku piye? Problem iki piye, saudara? Kadang seperti itu. Kenapa? Masalah yang dihadapi oleh para murid ini seperti itu. Saudara, aku harus bagaimana? Saudara, saya tidak tahu dalam kondisi yang bagaimana saudara menghadapi. Saya rasa masing-masing pribadi berbeda ya masalahnya. Masalahnya Ibu Ngatini beda dengan masalahnya Budar. Masalahnya Pak Tumdi beda dengan masalahnya Pak Teguh. Jadi tidak sama. Tapi ketika saudara mengalami kebingungan, tidak tahu jalan yang harus saya hadapi, jangan coba-coba kita mengambil keputusan salah. Seperti Petrus ini, ya tidak salah, tapi apa yang dikatakan ini membuat Petrus ini pengaruh kepada murid-murid yang lain. Nah, saudara, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Pertama ya, menunggu Tuhan adalah pengalaman umum yang dialami oleh orang percaya. Kadang kita menunggu arahan Tuhan, kadang kita terjebak di tempat yang sulit, menunggu untuk dibebaskan kondisi itu. Kalau kita punya masalah, kapan yo mari, kapan ini selesai ya, kapan ya ini aku tidak seperti ini. Itu pasti semua orang, saya dan saudara mengalami seperti itu. Bukan berarti saudara, saya pun mengalami yang seperti itu. Kadang kita juga menunggu untuk mengalami tujuan Tuhan atas hidup kita. Ini tujuannya Tuhan itu gimana sih? Aku setia, aku melayani, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Loh kok yang ini ya Tuhan? Kapan Tuhan jawaban itu tiba? Saudara, kadang kita menunggu dibebaskan itu tidak segampang. Kadang orang, saudara, dia nangis di hadapan orang, dia tidak nangis, tapi di kamar dia menangis. Karena apa? Memang masalah ini berat bagi dia, dan dia berharap kapan Tuhan ini masalah ini bisa selesai. Saya tidak tahu masalah saudara, mungkin masalah pekerjaan. Nah, kok yo nemen yo oleh gawean kok yo angel. Pernah saudara ngalami seperti itu? Ada orang bersaksi berasa seperti itu. Yo kok angel masalah yo, golek gawean. Nah aku wis setia ning Tuhan, kok yo angel golek gawean. Saudara, suatu kali saat anak saya, Pak gawean kok angel Pak ya? Ya, Papa tiap pagi berdoa untuk kamu.
pekerjaan kamu dilindungi, di tempat kerja kamu dilindungi, dijauhkan orang nggak bertanggung jawab. Kemarin terakhir pulang dia berkata, "Pak, doakan saya." Itu di tengah kalau tidak salah di tengah kapal, ada balik. Dia cerita gini. Terus dia sharingnya dengan saya, saudara. Oke, ayo ngomong sama apa yang kamu alami. Lalu kamu bagaimana? Ya, kalau nanti memang Tuhan kehendaki, Pak, saya nggak balik karena kondisi yang ada di pekerjaan itu, pegawai saya mulih kabeh. Oh, paling riyoyo itu saya guyoni gitu. Oh, enggak, kasusnya sangat berat. Ya, doa dulu yuk. Ayo kita doa ya. Sementara di Pal, saudaraku, saya doa ya, tunggu 15 menit, tunggu 15 menit, Pak. Ya, dia bilang, "Pak, puji Tuhan, saya sudah sampai." Dalam dia ketakutan besar itu. Ya sudah, kamu sudah sampai di sana, nggak masalah. Nunggu, dia berdoa, kapan masalah ini selesai? Kapan hal ini bisa selesai, saya aman dari sesuatu. Kalau sudah seperti ini, orang berkata bahwa ini akan menjadi sesuatu pemikiran, saudara, pemikiran. Seperti Petrus, lalu dibawahi dengan teman-temannya, menunggu. Saudara, pada saat seperti itu, pernahkah kita bergumul sama Tuhan? Nah, kita menghadapi ada lain lagi, masalah rumah tangga. Loh, rumah tangga kok seperti ini sih ya? Saya ini kan melayani Tuhan. Saya ini orang yang setia. Kok rumah tangga koyok gini? Rumah tangga saya seperti ini. Apa yang salah pada diri saya? Namanya problem, masalah itu seperti itu. Hatinya nggak pernah tenang, kedamaian nggak ada. Hidup setiap hari menikmati kekacauan, saudara. Karena apa? Dia menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Saudaraku, yang saya katakan, tunggulah Tuhan. Tuhan saudara tunggu, saudara berdoa. Kuatkan hati saudara, hilangkan segala kebingungan yang terjadi. Yakinlah Tuhan menolong saudara. Menunggu saudara. Kadang kita juga harus menunggu sampai Tuhan membuka jalan. Waktu dan tujuan Tuhan enggak selalu bisa kita tebak dengan jelas. Dia hanya mau kita menaruh iman, kita harus percaya kepadanya. Saudara, ada masalah, disuruh menunggu, belum dijawab, sudah lari. Saudara, tunggulah dengan iman saudara. Maka itu firman Tuhan berkata apa? Iman itu yang diperlukan oleh orang percaya. Orang percaya itu kuat, orang percaya itu tangguh, orang percaya itu hebat, kuat, bukan karena saudara kaya. Apa saudara punya kekayaan yang banyak? Bukan. Tapi adakah saudara punya iman dalam menghadapi hidup ini? Tunggulah Tuhan saudara, dan Tuhan pasti akan menolong saudara. Lalu
Waktu kita nggak tahu harus berbuat apa yang kita lakukan, apapun yang tergerak dalam hatimu. Petrus, apa yang tergerak? Aduh, gak diragukan lagi, Petrus dan rekannya mungkin saja sudah berdoa dan meminta bimbingan dari Tuhan, tetapi mereka sama sekali gak mendengarkan apa-apa. Ini pengalaman Kristen, saudara. Saudara merasa, wah kok nggak dijawab oleh Tuhan. Ini masalahku Tuhan, ini masalah gawean ini piye Tuhan. Ternyata nggak ada suara apa, terlebih trauma dan kesedihan mereka yang masih belum sembuh setelah penyalipan itu. Saya bilang, kamu itu ada luka batin. Iki sing dimarekno. Sebelum luka batinmu ini disembuhkan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupmu punya masalah, hidupmu punya problem terus. Kenapa? Hatimu itu terluka, hatimu itu sakit. Itu kalau diantar saudara ya, baik sudah berumah tangga, ya bisa enggak suami mengecewakan istri? Bisa enggak istri mengecewakan suami? Bisa, saudara. Dan itu kalau enggak selesai, saudara, itu masalah hati. Saudara, apa harus aku perbuat? Jangan kita gegabah, saudara. Kita melakukan tindakan yang salah. Tetapi saudara, waktu kita enggak tahu harus berbuat apa, lakukan apapun yang tergerak dalam hatimu, asal positif, asal baik. Itu saudara, kalau saya di gereja, saya bongkar alat-alat sound system itu bukan karena saya enggak, karena ada hal-hal yang saya pikirkan harus diselesaikan. Daripada saya diam, saya pegang apa-apa yang saya dapat kerjakan. Begitu dia lakukan, saya kerja jadi baik. Petrus ini juga gitu. Aku iso golek iwak, aku ki nelayan yang handal, aku bisa dapatkan ikan, tapi nyatanya nol. Walaupun hasilnya nol, tapi Petrus sudah mencoba, saudara. Lalu Tuhan tuntun, adakan tebarkan jalan sebelah kanan. Oke, lalu dapat ikan begitu banyak, saudara. Tapi mereka sama sekali gak mendengarkan apa-apa, lebih trauma dan kesedihan mereka yang masih belum sembuh dengan penyalipan Yesus. Dan pilihan terakhir yang di benak mereka adalah menangkap ikan. Saat mereka melakukannya, Yesus sendiri mendatangi mereka dan kondisi itu, dan mulai mengarahkan mereka. Mereka punya inisiatif, mereka punya kemampuan, tapi saudara, tapi yang mengarahkan Tuhan. Ingat itu, hidup itu seperti ini. Mungkin saudara sekarang, wah punya skill, punya apa, lakukan apa. Satu kelas saudara buntu dengan masalah saudara. Saudara buntu dengan masalah bisnis saudara. Saudara, perlu bimbingan dari Tuhan. Perlu arahan daripada Tuhan. Kita berdoa sebagai orang Kristen, jangan diam, kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Kalau perlu doa puasa. Saya membaca surat kabar. Ini jangan dilakukan. Pemimpinnya menyarankan, kalau kamu pengen masuk surga, berpuasalah. Kalau berpuasa kan kadang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini tidak sama pemimpinnya. Doa sampai kamu nanti mati di Kenya. Lalu dikatakan dalam penemuan itu ini ajaran sesat. Saudara, sudah ditemukan di tempat itu orang yang puasa 82 mati. Terus diceritakan lagi belum ratusan yang hilang. Dia menguasai tempat itu, saudara. Tempat itu sekitar 800 hektar.
digunakan untuk itu. Saya lihat kemarin itu, wah, wong kemen surga kok yang golek angel. Poso tapi nggak berhenti. Saudara, puasa tapi nggak berhenti sampai teler gitu ya. Jadi jasadnya itu ya, jasadnya di situ udah lemas semua di sana. Yang diketemukan itu 82, ratusan nggak diketemukan, mungkin sudah mati. Saudara, ya bukan seperti itu ya. Cari Tuhan bukan seperti itu. Tetap yakin Tuhan akan menolong kita. Nah, terus yang ada di benak pikiran kita ini adalah apa? Bahkan waktu kita nggak bisa melihat Tuhan dengan nyata, Dia melayani kita dengan berbagai cara. Tuhan lain nolong kita itu enggak saudara pikirkan kok. Tahu-tahu begini. Itu Tuhan, saudara. Jadi bukan seperti yang saudara inginkan dalam pikiran saudara. Kadang kita apa? Pikiran kita ini lebih banyak mendeke Tuhan. Lah iso ngene Tuhan, lah iso ngene, lah iso. Samaunya Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, Dia melayani kita dengan berbagai cara. Seorang pria hendak berteriak ke arah Petrus dan murid lainnya, sama sekali tidak jelas. Gak satu pun dari mereka mengenalinya, kecuali ketika itu Yohanes mulai mengamatinya. Sopo sing bengok-bengok ini, sing berkata tebarkanlah jalan sebelah kanan. Yesus yang dilihat, yang lain-lainnya sudah lupa. Dia lupa dengan masalahnya, dia mencari masalahnya di air itu supaya mendapatkan ikan di air itu, saudara. Tapi yang Yohanes murid yang dikasihnya mengamati, iki suaranya sopo? Ini suaranya siapa? Ternyata saudaraku, mereka melihat bahwa Yohanes itu berkata, oh itu Tuhan ternyata. Bisi telinganya Petrus, Tuhan, baru sadar. Murid yang lain sudah tidak sadar. Kalau kita punya masalah, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang bicara seperti ini. Ikut Tuhan itu enak atau enggak enak? Saya mau tanya pada saudara. Halo? Halo, ikut Tuhan itu enak atau tidak enak? Angkat tangan. Atau saudara siapa? Yang enak siapa? Yang bilang enak, yang bilang enak. Ya. Yang bilang enggak enak, angkat tanganmu. Kok cuma satu? Saja nih ikut Tuhan itu enggak enak, saudara. Jadi kalau saudara derek Gusti ikut Tuhan itu enak, pikirkan saudara. Karena apa? Ikut Tuhan itu banyak masalah, pikul salib. Daging saudara dikikis habis. Biasanya wong seneng-seneng ngene-ngene, lah kamu enggak oleh itu. Ya. Saudara. Jadi artinya begini. Walaupun tidak enak, ada satu kalimat Tuhan itu menyertai. Tuhan ngajari saudara itu pengalaman. Jadi bukan orang Kristen yang diam hanya saya minta tolong, jangan titip doa saudara. Doa secara pribadi. Om, titip doa om. Lu doa kok dititip no gitu. Saudara. Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa juga. Tapi jangan doa ini titipkan. Yang pribadi yang memerlukan pertolongan kan kalian. Saudara. Lu masa doanya dititip no? Tidak. Doa secara pribadi. Saudara. Didukung dengan pemimpin rohani. Doakan. Om bantu doa. Ya kamu ya doa dulu. Kamu doa. Jangan cuman dibantu doa, kamu enggak doa. Saudara. Sudah minta tolong dibantu doa. Yo kamu ya doa, maksudnya gitu. Saudaraku. Jadi bukan hanya minta didoakan, kan sana ya minta didoakan. Pendeta tetap mendoakan saudara. Tapi
Di lain waktu kamu yang juga berdoa gitu. Berdoa dikuatkan oleh pendeta atau teman-teman rohani yang lain, didoakan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat, coba sampai perkara yang kecil, mereka itu lapar, mereka itu tidak karu-karuan, mereka itu lapar, saudara. Semalaman dia bekerja, tidak dapat apa-apa. Menurut saudara, dia lapar enggak? Lapar. Perkara jasmani yang diperlukan oleh kita semua ini, lapar. Tuhan bilang apa? Anak-anak kesini, sarapanlah. Sarapan yang berhubungan dengan apa? Makanan. Jadi kalau kita tahu ya, kalau kita tahu, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Tanpa saudara meminta, Tuhan pun tahu apa yang saudara butuhkan. Tidak usah doa, Tuhan Engkau tahu aku begini. Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Saudara perlu pakai apa kata-kata puisi yang bagus. Tuhan Engkau tahu. Ya, aku seperti ini Tuhan. Doa tidak perlu yang seperti doa apa adanya. Itu doa itu kalau berdoa itu ya apa adanya, apa yang kata hatimu. Jangan doa yang masih oh Tuhan gini tidak perlu. Bukan kata bahasanya yang baik yang didengar oleh Tuhan, tetapi doa yang tulus keluar dari hati. Walaupun saudara berkata, Tuhan ini saya tolong Tuhan, saya macet Tuhan, wes ngomong gitu aja. Enggak perlu, Tuhan aku sudah melayani Engkau, sudah setia kepadamu, aku melayani ke wanita Tuhan, aku melayani perak Tuhan. Enggak perlu diusulkan apa kalimat-kalimat yang saudara lakukan, enggak perlu. Tuhan tahu saudara, ini Petrus dan temannya lapar tahu. Tuhan bilang apa? Hei anak-anak sarapanlah. Dia tidak berkata lain, sarapanlah, kamu lapar, aku tahu. Saudara, tidak sepengetahuan mereka ikan juga dari mana, saudara, ikan itu dari mana? Tapi Tuhan benar-benar menolongnya. Saudara, yang terakhir adalah apa? Tuhan punya kendali penuh atas hidup kita, atas orang percaya, dikendalikan, dikuasai. Saudara, saudara sedang apa, sedang melakukan apa, sedang berkata apa, Yesus mengendalikan. Petrus dan rekan-rekannya adalah nelayan yang handal. Mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi gak menangkap apapun. Ya, di pagi itu mereka menemukan kalau Yesus mampu membalikkan keadaan. Mereka yang buruk menjadi hari yang indah. Dari jala yang kosong menjadi jala yang penuh berisi ikan, menikmati sarapan pagi. Ya, mereka yang nihil dalam usahanya, mereka yang nihil dalam pekerjaannya, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baik bagi mereka. Mereka yang akhirnya enggak dapat apa, Tuhan berikan sesuatu. Tuhan berikan sesuatu yang indah, saudara. Tuhan kendalikan penuh atas hidup kita. Jadi dari pelajaran ini kita melihat mengikuti Yesus bukan berarti akan selalu berjalan mulus, mendapat semua yang kita inginkan. Sebaliknya akan ada musim di mana kita seperti berjalan di jalan yang tak berarah. Tapi Tuhan tidak ingin kita menjalaninya dengan kepanikan dan kegelisahan. Dia mau kita tenang, berjalan dan menunggu waktu kita nggak tahu caranya. Percayalah kepada firman Tuhan, saudara. Dan saat kita yakin atau kita nggak yakin harus melakukan apa ke depannya, lakukanlah apa yang tergerak dalam hatimu, saudara. Karena Tuhan bisa memakai yang dan menyatakan kuasanya. Mungkin menurut saudara, oh ini enggak bisa, ini enggak mungkin. Kata dokter begini enggak bisa, kata orang begini enggak bisa. Tapi bagi Tuhan mungkin, saudara. Sebab itu saya katakan bagi Tuhan itu mungkin. Kalau saya bicara masalah bagi Tuhan mungkin, saya itu berapi-api. Karena saya sendiri mengalaminya. Saudara, waktu sebulan saya bisa berjalan. Saudara, Tuhan itu ada. Yang dipikirkan kita itu tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Tuhan. Jadi bisa dikendalikan. Tuhan itu bisa
mengendalikan kita, saudara. Kalau kita yakin kan kita tidak berpikir dengan pola pikir kita terus yang begitu aja. Coba kita rubah ya, mindset kita rubah. Oh, Tuhan punya pikiran seperti ini, bisa, mampu, sanggup. Nyatanya Petrus bisa. Petrus sudah tidak berbuat apa-apa. Saya katakan nihil, gagal usahanya. Saudara, tapi Tuhan bilang apa? Tebarkanlah jalamu sebelah kanan. Petrus menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, dengan firman Tuhan ini kita belajar, saudara ada di kendali Tuhan. Mungkin pekerjaan saudara, rumah tangga saudara mengalami kekacauan. Jangan saudara putus asa, jangan saudara galau ya. Jangan saudara galau. Saudara, saya kemarin ke Tulungagung, mereka bilang, Dik, omongi loro, stroke. Iya, stroke Pak, tapi nyatanya aku bisa jalan. Tuhan itu baik, tapi saya tidak boleh berjauhan kegiatan. Saudara, masih belum, saya masih kontrol. Ya tak dongakno sing apik dhewe untuk awakmu. Iya, makasih Mbak. Saudaraku, Tuhan bisa mengendalikan kehidupan kita. Jangan saudara pikir saudara punya kemampuan kelihaan lalu bisa mengatur hidup saudara. Jangan. Kalau orang Kristen, Tuhan yang mengendalikan. Tidak usah pusing dengan pekerjaan saudara yang sekarang mungkin seret, pemasukan saudara mungkin tidak sesuai harapan. Tidak usah bingung, tetap berteguh, yakinlah. Kita yakin, percayalah kepada firman-Nya, dan saat kita yakin harus melakukan apa ke depannya, saudara, Tuhan akan bisa memberkati kita. Tuhan berkati, kiranya saudara mengalami kebaikan daripada Allah. Amin. Saudara, mari kita akan berdoa dan kita akan bersama-sama. Siapa minta main musik, maju ke depan. Ada ujian ya, tak berdaya itu ya. Saat musik akan nyanyikan ujian. Tuhan tahu lika-liku hidup kita, Tuhan mengatur hidup kita, Tuhan tahu apa yang saudara alami. Tidak usah bingung, tidak usah takut. Yakinlah Tuhan akan membuka jalan bagi saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas, saudara. Mujizatnya terjadi pada kita tanpa kita tahu, tanpa kita mengerti. Apa yang kelihatan Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saatku, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. di saatku, di saatku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. saya minta nanti Ibu Maria Dia Bimbing akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu, buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang pada saat ini telah mendidik kami, mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya kepadamu Tuhan, untuk kami tetap yakin dan beriman kepadamu Yesus. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas kami semua. Biarlah Tuhan kuatkan kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi perintah-Mu Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang disempurnakan, menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang lebih setia lagi kepadamu Yesus. Kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, zamannya tidak menentu Bapa, tapi kami bersyukur karena kami ada Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menjaga dan menopang kami, Allah yang selalu menolong di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap tegar dan kuat di dalam Engkau Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, matrekan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tetap ada di dalam Engkau Yesus, supaya pengiringan kami tidak sia-sia, sampai pada waktu Engkau memanggil kami Tuhan, kami tetap setia dan beribadah, dan kami menjadi, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang terpanggil, dan kami boleh berada di surga bersama Engkau, karena keyakinan kami dan iman kami kepadamu Yesus. Bapa, pada siang hari ini kami berdoa Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada saat ini Bapa. Mungkin pada saat ini mereka membutuhkan pertolongan. Mungkin pada saat ini mereka mengalami sakit penyakit Bapa. Kami tetap berdoa di dalam nama-Mu Yesus. Kiranya Engkau akan menjamah mereka satu persatu Tuhan. Engkau akan berikan kuasa-Mu, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan boleh terjadi atas sidang jemaat-Mu, seperti firman-Mu pada saat ini. Kami beriman kepadamu dan kami yakin Tuhan akan menolong. Bapa, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami permasalahan. Mungkin pada saat ini mereka tidak mendapatkan jalan keluar ataupun jalan buntu Bapa, tapi kami yakin dan percaya Allah akan memberikan kelepasan dan jalan keluar bagi kami, sehingga kami boleh menjadi seorang pemenang karena Allah beserta dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini telah jauh daripadamu, yang pada saat ini mulai undur daripadamu, imannya mulai kendor Tuhan. Kami berdoa, kami bersatu hati memanggil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau mengangkat mereka, Engkau kembalikan iman mereka pada kasih yang mula-mula, untuk mereka bertelut di bawah kaki-Mu Yesus dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kami rindu Tuhan, jemaat-Mu dikembalikan di tempat ini Bapa. Untuk kami boleh bersorak-sorai memenuhi bangku-bangku yang kosong di tempat ini. Untuk kami boleh bergandengan tangan memajukan gereja-Mu di tempat ini. Dan kami, jika nama Tuhan dipermuliakan, maka banyak jiwa-jiwa berdatangan di tempat ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas yang ada di gereja-Mu di tempat ini yang mengambil pelayanan, terlebih hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, terlebih Engkau akan pakai luar biasa dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga menjadi Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa dan seruan kami. Dan pada saat ini Engkau akan menjawab apa yang menjadi keluhan dan doa kami. Dan Engkau akan menjawabnya. Kami yakin dan percaya hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengar pengumuman yang akan dibacakan oleh Bapak Prasetyo Utomo. Monggo Pak. Itu ada sarubah. Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dalam 1 minggu depan. Yang pertama, untuk ibadah syukur hari Kamis, hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 4 jam 7 malam. Bentar, ada double ya. Oh iya, ada perbedaan data antara yang dikirim Japri sama di grup, mohon maaf. Yang pertama, untuk ibadah ucapan syukur hari Selasa tanggal 2 ya. Jadi hati-hati ini ya. Tanggal 2 April tahun 2023. Oh iya, Mei. Iya. Hari Selasa tanggal 2 Mei jam 6. Betul ya, jam 6. Pimpin pujian Ibu Yuni Suyono, tempat Bapak Ibu Teguh. Renungan Gembala Jemaat. Yang kedua, betul tadi ya. Ini semua masih April, nanti di angan-angan diganti Mei gitu saja ya. Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 7 malam. WL-nya Ibu Ngatini, tempat di keluarga Bapak Ibu Mios. Renungan Gembala Jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 4 Mei jam 6 WL Ibu Yuli Suhartini. Renungan Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 jam 6 sore. Pemimpin doa Ibu Gembala Jemaat. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023. Pimpin pujian Mas Edward Rudi. Renungan Gembala. Dan untuk minggu depan ibadah raya dan perjamuan suci tanggal 7 ya.
ya tanggal 7 Mei. Pimpin pujian Mas Yosua Edward, singernya Saudara Edward Rudi dan Saudara Adelvia. Pemimpin pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galo, Bapak Theo, LCD Pemuda Remaja, dan pengkhotbah Gembala Jemaat. Piket keluarga Bapak Sujito. Untuk latihan seperti biasa hari Jumat atau Sabtu. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah baca, salah data ya yang benar. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Piping. Mbak Wahyu hari Kamis. Monggo, ini langsung Pak Gembala. Setelah 1 minggu pray ternyata jemaat kepingin ibadah syukur. Memang hari Senin tempatnya Bapak Teguh, ya Selasa di tempat Pak Teguh. Terus hari Kamis tempatnya Pak Mios, tapi jam 7. Oh begitu. Oh gitu. Ya sudah digabung aja. Wanitanya ditiadakan. Nanti ibadahnya jam 6 Pak, bukan jam 7. Ya. Terus informasi untuk pemuda remaja, besok ada ibadah gabungan wilayah di Posarang, di GOP Jos, yaitu Gereja Urip Sumarjo, GOP Urip Sumarjo. Tolong pemuda mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah besok hari Senin. Terus untuk Minggu pemimpin pujian Saudara Yosua, singernya itu Saudara Rudi, Saudara Adelvita, Saudari Inka, ada 4. Ya, jadi bukan 3 orang, tapi 4. Ada 4 singernya dan 1 WL-nya. Tuhan berkati saudara, saya serahkan kepada WL. Mari kita akan tutup acara ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Allah. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan tiba saatnya kami akan pulang, Tuhan juga akan memimpin kami sampai di rumah dengan selamat. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini yang sudah masuk dalam
masa politik. Tuhan tolong kiranya Kau kendalikan seluruh rakyat Indonesia supaya mereka dalam menghadapi tahun politik ini tetap aman, tentram, dan tidak terganggu oleh kekacauan-kekacauan. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo supaya pemerintahnya diberkati oleh Tuhan, diberkati kesehatannya, keluarganya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu secara keseluruhan. Tuhan akan berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, warung mereka, semuanya Tuhan akan memberkati. Dan kami berdoa untuk anak-Mu yang mengandung, kami berdoa untuk Ibu Rija yang mengandung saat ini, berkati kandungan itu supaya dapat melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah yang baik dari Tuhan, yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan berikan kecukupan seluruh keluargamu. Tuhan akan membuat engkau sehat, melalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu. Tuhan akan berikan kasih karunia. Kiranya Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati saudara.